AlphaTauri seperti yang kita tahu akan berganti nama serta branding untuk F1 musim depan. Tim asal Faenza ini memutuskan untuk ganti nama untuk yang ketiga kalinya sejak diakuisisi oleh Red Bull karena nama AlphaTauri ternyata tidak menguntungkan secara komersial. AlphaTauri sendiri merupakan branding fashion dari Red Bull yang menjadi nama tim satelitnya sejak musim 2020, yang mana tim ini sebelumnya kita kenal dengan sebutan Scuderia Toro Rosso. Di bawah nama AlphaTauri, mereka meraih 1 kali kemenangan bersama Pierre Gasly di Monza dan total 2 kali podium. Namun prestasi tersebut tidak cukup untuk mendongkrak pamor tim ini secara komersial yang dinilai tidak menguntungkan bagi Red Bull secara finansial dan efisiensi operasional. Helmut Marko mengklaim jika mereka harus mengeluarkan uang untuk menutup biaya operasional AlphaTauri yang membengkak dan pendapatan komersial yang didapat oleh tim satelitnya itu tidak cukup untuk menutupinya. Letak pabrik AlphaTauri yang berpusat di Italia dan wind tunnel di Inggris membuat biaya operasional menjadi membesar karena harus pindah-pindah logistik yang membuatnya tidak efisien. Selain soal finansial, performa AlphaTauri sejak mereka meraih posisi ke-6 konstruktor pada 2021 terus menurun secara signifikan, terutama saat regulasi mobil generasi baru dimulai. Meskipun musim ini mereka finish di posisi ke-8 konstruktor, namun secara poin, 2023 adalah raihan terendah mereka dalam 4 tahun terakhir. Dengan pergantian kepemimpinan di Red Bull setelah wafatnya Dietrich Mateschitz, keberadaan AlphaTauri sebagai tim satelit pun akhirnya dievaluasi secara menyeluruh. Dan salah satu solusi yang muncul adalah rebranding total tim, yang kabarnya akan berganti nama menjadi Racing Bulls dengan embel-embel sponsor di depannya. Perombakan juga dibuat dari sisi manajemen, di mana Franz Tost yang sudah ada di Faenza sejak tim Toro Rosso didirikan mengakhiri masa baktinya dan akan digantikan oleh Lauren Makis sebagai tim prinsipal serta Peter Bayer selaku CEO tim. Selain nama dan manajemen baru, hal yang paling menarik dan patut dinanti untuk musim depan adalah tim ini akan mempererat hubungannya dengan Red Bull untuk meningkatkan performanya dan efisiensi operasional. Kedepannya 60-70% pembuatan mobil akan dilakukan di tempat yang sama dengan Red Bull, yaitu di markas mereka di Milton Keynes. Semua desain mobil dan aspek mekanikal sampai simulator akan dikerjakan di sana, yang membuka kemungkinan besar bagi tim satelitnya tersebut untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan soal performa mobilnya masing-masing. Selain itu, Racing Bulls juga akan membeli banyak komponen-komponen mobil dari Red Bull sebanyak mungkin yang diperbolehkan regulasi. Tidak heran jika seandainya musim depan mobil mereka dengan Red Bull bisa jadi nampak identik satu sama lain karena kedekatan hubungan tersebut. Dan tidak mengherankan pula jika ada banyak tim yang curiga serta ketar-ketir terhadap langkah kedua tim banteng ini tahun depan. Kekhawatiran tim-tim seperti McLaren, Alpine, dan Williams sudah tergambarkan dari bagaimana AlphaTauri mengembangkan mobil mereka di fase akhir musim 2023. Seperti yang pernah kami jelaskan di video sebelumnya, AlphaTauri merombak besar-besaran area floor, sidepod, dan suspensi belakang. Floor saja sampai Abu Dhabi mereka sanggup ganti spesifikasi sampai 6 kali, dan desain sidepod yang akhirnya tim menemukan desain yang pas pada GP Singapura. Tapi dari semua itu yang menarik adalah desain suspensi belakang yang akhirnya AlphaTauri mengadopsi desain dari mobil RB19 pada pertengahan musim yang kemudian dikombinasikan dengan update floor serta sidepod, membuat performa mereka meningkat signifikan di 5 balapan penutup. Meskipun mobil AlphaTauri dari segi bentuk dan konsep terlihat berbeda daripada Red Bull, namun keduanya memiliki ciri khas serta pendekatan yang sama, yaitu keseimbangan platform serta kestabilan yang konsisten. Apa yang AlphaTauri raih di akhir musim 2023 seolah-olah seperti pemanasan atau bocoran terhadap apa yang akan mereka lakukan pada 2024 nanti. Dan dengan dominasi Red Bull yang merajalela di bawah regulasi ground effect, wajar jika banyak tim khawatir akan kerjasama kedua tim ini. Sama seperti apa yang terjadi dengan kerjasama Ferrari dan Haas yang selalu diprotes oleh tim lain, seperti saat musim 2018 ketika mereka tampil menggila di papan tengah. Namun bisa dibilang, kalau kerjasama antara duo tim banteng pada 2024 nanti akan lebih ekstrim dan lebih advance daripada yang dilakukan oleh Haas bersama Ferrari. Hal itu karena Racing Bulls atau AlphaTauri tidak cuma membeli komponen-komponen atau menjiplak aerodinamika dari Red Bull saja, tapi mereka juga akan saling berbagi informasi dalam hal research and development. Dan semuanya akan dilangsungkan dalam satu atap di Milton Keynes. Ferrari dan Haas sempat digosipkan juga melakukan hal yang sama, namun itu tidak terbukti karena Haas hanya membeli dan jiplak aerodinamika saja.
Sementara meskipun Haas juga memiliki basis di Maranello, namun hal tersebut sampai sekarang hanya sebatas untuk pemakaian simulator dan tempat bekerja staf Ferrari yang dieksodus ke Haas, di mana mereka lebih fokus terhadap analisis data. Tim asal Amerika itu masih melakukan R&D untuk mobilnya secara mandiri, dan semua dilakukan di Inggris. Sementara Racing Bulls nanti, mereka juga akan saling sharing soal R&D bersama Red Bull di dalam satu atap yang sama, yang tentu akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Itu memungkinkan Red Bull untuk menguji coba komponen mobilnya ke tim satelitnya sebelum dipakai oleh Max Verstappen dan Sergio Perez. Dan Racing Bulls juga akan diuntungkan karena mereka mendapatkan komponen baru langsung yang bakal dipakai di mobil tim utama. Pertanyaannya adalah, apakah cara seperti itu diperbolehkan di regulasi? Membeli part atau komponen memang diperbolehkan, dan ada alokasinya soal komponen apa saja yang boleh dibeli atau dijual. Tapi mengembangkannya secara bersama-sama, itu sudah lain cerita. FIA semenjak kasus Pink Mercedes pada 2020 silam, sudah memperketat banyak sekali regulasi yang memungkinkan kerjasama antara dua tim di F1. Seperti pencegahan transfer data antara satu tim ke tim lainnya, lalu properti intelektual, konsultasi antar tim, sampai saling berbagi metodologi pembuatan komponen yang diatur secara ketat di regulasi. Belum jelas seperti apa detail dari regulasinya, namun saling berbagi informasi soal desain dan mengembangkannya secara bersama-sama demi kepentingan apapun adalah hal yang sangat ilegal di F1. Apalagi semenjak skandal Pink Mercedes, FIA berhasil mencegah tim bermain-main dalam aspek ini. Haas sejak 2020 sudah tidak bisa memaksimalkan hubungannya dengan Ferrari seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan di regulasi ground effect saja, Haas cuma bisa beli komponen dan menjiplak saja tanpa mendapatkan informasi lebih mengenai desain mobil Ferrari. Oleh karena itu, dalam 2 tahun belakangan, proses development antara Haas dan Ferrari tidak sejalan meskipun mereka punya komponen mobil yang sama serta konsep yang identik. Kehadiran Peter Bayer di Racing Bulls yang merupakan mantan sekretaris atau tangan kanan FIA diyakini merupakan taktik yang sudah disiapkan Red Bull untuk meningkatkan kerjasama mereka dengan tim satelit. Peter Bayer pastinya sudah tahu soal apa saja yang mereka harus lakukan dan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan dari regulasi. Apalagi Peter pernah memantau seperti apa kerjasama dari Ferrari serta Haas yang bisa ia tiru di kasus Red Bull dan Racing Bulls. Jangan lupa juga jika Lauren Makis pernah punya jabatan di FIA pada tahun 2014 sampai 2017. Yang pasti adalah FIA tidak bisa memonitor aktivitas tim setiap hari, dan dengan kedua tim ini yang bekerja dalam satu atap, semua hal bisa terjadi di dalamnya. Sudah ada usulan dari beberapa pihak supaya FIA bisa melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas tim untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan tidak ada tim yang saling berbagi informasi fundamental soal performa dan desain mobil. FIA sendiri mengakui jika mengatur hubungan antara tim yang saling berkolaborasi itu adalah tantangan yang sulit bagi mereka dan sudah menjadi problem selama bertahun-tahun. Sulit mendeteksi adanya kerjasama antar tim dari desain mobil yang identik atau mirip, karena selama tim bisa membuktikan jika desain tersebut otentik buatan mereka sendiri, maka semua aman. Untuk sekarang, FIA mengatakan jika mereka belum menemukan tanda-tanda mencurigakan dari kolaborasi Red Bull dan AlphaTauri dari peningkatan performa yang mereka buat di fase akhir 2023. Namun mereka sudah menegaskan jika saling berbagi informasi soal R&D adalah sesuatu yang ilegal, dan musim depan hubungan antara kedua tim ini akan jadi pusat perhatian bagi FIA serta tim-tim rival. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.